sebelum kita memulai sekolah minggu online kita mau bersatu dulu adik-adik. Kita mau bernyanyi Bapakku baik musika. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati ibadah kami agar lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, biar kita makin semangat nih adik-adik pagi hari ini Kak. Kita mau yel-yel dulu. Nanti kalau mau yel-yel kita harus jongkok. Adik-adik jongkok ya. Udah jongkok belum ya? Oke, udah kakak panggil ya. Kelas balita anak Kristus. Yes. Oke, Kak, adik-adiknya udah semangat banget nih Kak. Karena adik-adiknya udah semangat, terus adik-adiknya sudah bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus indah, oh indah. Tahu kan adik-adik? Musika. Juga udah lumayan capek. Adik-adik di rumah pasti udah capek kan? Berarti adik-adik di rumah sekarang harus duduk kembali karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik kelas balita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Firman Tuhan ku dengar musika.
kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan kepada kami hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami bisa duduk tenang, bisa mendengarkan kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Bantu kami juga agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa turut akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, selamat pagi kelas balita. Kembali lagi bersama Kakak Tasya. Hari ini Kakak akan membawakan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semuanya sudah siap ya. Berarti semua yang ada di rumah nih, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berarti duduknya yang rapi, telinganya dipasang. Terus yang masih makan, yang masih minum, nanti dulu disimpan dulu makanan dan minumannya. Nanti kita lanjut lagi setelah ibadah sekolah minggu. Oke, nah hari ini Kakak Tasya mau cerita dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Nanti adik-adik kan masih balita, nah boleh dibantu sama mama atau papanya untuk dibacakan ayat Alkitabnya ya. Nah nanti kakak akan bercerita tentang apa sih yang ada di isi ayat Alkitabnya itu. Oke, nah kakak sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau tanya sama adik-adik kelas balita. Adik-adik kelas balita, ada yang ingat nggak cerita tentang ketika Tuhan Yesus itu disalib? Siapa yang ingat? Wah, kayaknya banyak nih yang di rumah yang ingat ya. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus disalib. Nah, waktu disalib di Bukit Golgota, Tuhan Yesus itu disalibkannya bersama dengan dua orang. Dua orangnya itu jahat semua adik-adik. Dua-duanya nakal, mereka tuh nggak taat, mereka nggak mendengarkan perintah Tuhan. Nah, berarti dua-duanya tidak baik, sikapnya tidak baik adik-adik. Nah, karena dua orang tadi itu mereka tidak baik, makanya mereka disalib. Tapi Tuhan Yesus itu disalib bukan karena Tuhan Yesus tidak baik. Tuhan Yesus itu sangat baik adik-adik. Justru Tuhan Yesus mau disalib karena apa? Karena mau menebus dosa-dosa kita. Nah, kita mau lihat nih adik-adik, ceritanya gimana sih ketika Tuhan Yesus itu disalib bersama dengan dua orang penjahat tadi. Di sana ketika Tuhan Yesus itu lagi di Bukit Golgota, lagi disalib adik-adik, mereka itu sempat ngobrol adik-adik. Nah, kita mau lihat videonya berikut ini. Play! Karena Yesus berkata Dia adalah anak Allah, para imam dan ahli Taurat tidak percaya dan ingin Yesus dihukum. Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, ada dua orang penjahat yang akan dihukum mati bersama. Tuhan Yesus dan dua orang penjahat menggotong kayu salib lalu sampailah mereka di Golgota atau Bukit Tengkorak. Tuhan Yesus digantung di kayu salib tengah bersama dua penjahat di kanan dan kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seorang dari penjahat yang digantung di sebelah kanan itu menghujat Tuhan Yesus. Penjahat itu berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang sebelah kiri menegur dia dan berkata, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum,
Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lalu Tuhan Yesus berseru kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu, kuserahkan nyawaku." Kemudian sore itu, Tuhan Yesus dan kedua penjahat itu akhirnya mati disalibkan. Pada hari itu juga, Tuhan Yesus dan penjahat yang percaya kepadanya berada di Taman Firdaus. Nah, tadi siapa yang sudah lihat videonya? Lihat semua ya. Oke, nah tadi ceritanya ada dua orang penjahat dan ada Tuhan Yesus yang disalib di Golgota. Nah, dua orang yang jahat ini tadi kan ngobrol ya adik-adik sama Tuhan Yesus. Nah, ada satu penjahat, orang yang jahat itu bertanya sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak marah adik-adik kepada orang yang jahat tadi. Nah, justru Tuhan Yesus bilang gini, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Nah, adik-adik, yang satu, dua-duanya kan penjahat, tapi yang satu adik-adik itu justru dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dia bersalah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, ada satu lagi yang orang yang jahat yang disalibkan dengan Tuhan Yesus itu juga justru dia baik adik-adik. Dia bilang seperti ini, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Justru adik-adik, yang penjahat tadi yang satu lagi itu dia mau percaya kepada Tuhan bahwa nanti ketika dia mau mengaku dosanya, dia akan masuk surga. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Atau singkatnya adalah nanti dia akan ada di surga bersama Tuhan Yesus adik-adik. Nah, ceritanya adalah tentang mengakui kesalahan dan mau meminta maaf adik-adik. Nah, adik-adik, kakak Tasya mau tanya, siapa di sini yang kalau berbuat salah terus nggak minta maaf? Ada yang seperti itu kelas balita? Nggak ada ya, semuanya mau meminta maaf. Contohnya apa sih kakak Tasya kalau kita berbuat salah? Contohnya nih, seperti kalau misalkan adik-adik di rumah, adik-adik punya kakak atau abang atau adik punya mainan sama-sama, terus adik-adik nggak sengaja untuk ngerusak mainan yang kalian punya. Nah, tapi adik-adik nggak mau minta maaf, nggak mau mengakui kesalahan kalau itu adik-adik yang merusak. Terus adik-adik justru malah marah-marah, "Enggak, bukan aku yang ngerusakin, enggak, itu abang yang ngerusakin," gitu. Justru malah menyalahkan abang atau kakak atau adik yang tidak berbuat salah. Nah, itu perbuatan yang baik atau tidak baik adik-adik? Tidak baik. Nah, selain kita juga minta maaf sama orang-orang yang kita sakiti perasaannya, kita juga harus mau memaafkan orang lain ketika orang lain itu bersalah sama kita. Misalnya mereka minta maaf sama kita karena kita nggak ajak main, karena mereka nggak ajak adik-adik main, nggak ajak main-main bareng gitu, atau mainan adik-adik dirusak sama teman adik-adik gitu. Terus mereka minta maaf, adik-adik kelas balita harus mau memaafkan. Berarti tadi poinnya ada dua.
Berarti kita mau memaafkan dan kita harus mau meminta maaf jika kita berbuat salah. Oke, ceritanya sudah selesai adik-adik kelas balita. Semoga adik-adik kelas balita semua menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu mengasihi sesama dan selalu mau mengaku kesalahan kepada sesama dan kepada Tuhan juga. Oke, kita mau aktivitas, tapi sebelum aktivitas kita mau berdoa dulu. Kita mau nutup ibadah firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah sekolah minggu ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami dapat di ibadah sekolah minggu ini boleh kami terapkan, boleh kami aplikasikan ke kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan perintah Tuhan dan mau mengakui kesalahan, mau bertobat dan juga mau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, hari ini aktivitasnya adalah mewarnai. Kakak Tasya sudah sudah mengirimkan gambarnya di WhatsApp group. Nah, nanti minta tolong mama atau papanya untuk dipersiapkan, di print dulu. Nanti adik-adik setelah sudah di print boleh diwarnai aktivitasnya. Nanti aktivitasnya diwarnai. Kalau sudah diwarnai, boleh adik-adik foto sama gambarnya. Nanti minta tolong lagi sama mama atau papa untuk dikumpulkan fotonya ke dalam Google Drive yang diberikan di dalam grup WhatsApp orang tua ya. Oke adik-adik, jangan lupa sampai jam 3 sore. Kayak gitu, firman Tuhan dan aktivitasnya sudah selesai. Jangan lupa dikumpulkan ya adik-adik. Terima kasih. Oke, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah ada aktivitasnya ya. Adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya dan dikumpulkan di link yang ada di grup WhatsApp orang tua. Kakak tunggu sampai jam 3 sore. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk mengirimkan persembahan langsung ke gereja atau bisa melalui barcode yang ada di layar ya adik-adik. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai ibadah hari ini. Tuhan kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan bisa menjadi berkat. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami dan
keluarga kami. Pertemukan kami di minggu depan untuk sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.